Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas A ingin mengolah data, analisis, regresi linear sederhana, data sekunder melalui SPSS untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Bu Luli. Dengan anggota Wafa Syakila, Dia Yustianingsih, Silvi Saada, Amin Lukmanul Hakim dengan Adam. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait konsep dan tujuan regresi linear sederhana. Adapun untuk definisi regresi sederhana yaitu regresi sederhana merupakan suatu pola hubungan yang merupakan fungsi di mana hanya terdapat satu variabel yang menentukan atau mempengaruhi. Selanjutnya ada rumus yang dipakai yang itu Y sama dengan Fx kali Y, yang mana variabel yang dipengaruhi X sama dengan variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada time series atau deret waktu. Selanjutnya ada cross section atau sebab akibat. Yang terakhir ada data panel atau pooled data gabungan deret waktu dan sebab akibat. Adapun alat utama ekonometrika adalah analisis regresi. Nah, yang mana analisis regresi ini merupakan teknik statistika yang menghubungkan perubahan dalam variabel independen dengan perubahan mean dan variabel dependen yang dilambangkan dengan YI sama dengan B1 tambah B2 kali X1 plus UI. Selanjutnya ada jenis-jenis data. Jenis-jenis data dibagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, jika dilihat cara memperolehnya, terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama ada data primer, yang mana langsung dari objek penelitian seperti wawancara kepada nasabah bank syariah. Yang kedua ada data sekunder, yaitu dari pihak lain yang sudah mengumpulkan seperti dari data kinerja keuangan bank syariah dari website OJK. Selanjutnya ada jenis data dilihat dari sifatnya, terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama ada kualitatif, yaitu label atau atribut skala nominal atau ordinal, numerik atau non-numerik. Yang kedua ada kuantitatif, yang itu indikasi seberapa banyak angka, numerik, interval, rasio, data diskrit, nominal jumlah 58 orang. Data kontinu yaitu rasio interval ordinal gitu. Selanjutnya ada jenis data dilihat dari waktu pengumpulannya, yaitu terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama ada cross sectional, yaitu beberapa objek pada waktu tertentu seperti laporan keuangan 10 bank syariah tahun 2020. Kedua ada time series, yaitu beberapa periode tertentu seperti pendapatan mustahik desa A tahun 2015 sampai 2020. Terakhir ada data panel, yaitu selama kurun waktu tertentu dari beberapa objek seperti laporan tahunan 10 bank syariah selama 2016 sampai 2020. Cukup sekian dari saya, lanjutkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan olah data regresi linear sederhana. Data sekunder yang berjudul pengaruh pengeluaran per kapita per bulan terhadap tingkat kemiskinan. Pertama-tama, input dulu data dari Excel, lalu pindahkan ke SPSS. Selanjutnya, pergi ke variabel view, lalu ubah nama variabelnya menjadi X. Selanjutnya, yang pada menu measure, diubah menjadi scale. Setelah itu, pergi ke analyze, lalu regression, kemudian linear, pindahkan variabel Y ke dependen dan X ke independen. Setelah itu, di sini sudah muncul output dari hasil olah data. Lalu di sini sudah muncul output dari hasil olah data yang tadi sudah dilakukan. Selanjutnya untuk interpretasi akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, di sini saya akan menginterpretasi hasil dari olah data eh, berdasarkan hasil olah data SPSS. Besarnya nilai R square yaitu 0,986, artinya 98,6% variabel tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel pengeluaran per kapita per bulan. Sedangkan sisanya yaitu 100% kurangi 98,6% sama dengan 1,4% eh, yang akan dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Nah, untuk uji M dapat dilihat dari uji ANOVA atau M-test. Dilihat dari nilai F hitung yaitu sebesar 1981,186 dengan nilai signifikansi 0,000 karena probabilitasnya jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kemiskinan atau dapat dikatakan bahwa pengeluaran per kapita per bulan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Mungkin untuk interpretasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya saya akan menginterpretasikan bagian koefisien. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwa nilai signifikansi variabel tingkat kemiskinan sebesar 0,000 yang signifikan pada 0,05. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa variabel pengeluaran per kapita per bulan dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan. Mungkin cukup sekian interpretasi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Alhamdulillah sudah selesai presentasi interpretasi analisis regresi sederhana data sekunder dari SPSS dari kelompok 8 kelas A. Apabila terdapat kekurangan beserta kesalahan, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.